Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita maklum bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengantarkan masyarakat manusia memasuki era globalisasi. Hidup nampak jadi lebih mudah. Ruang dan waktu sudah bukan lagi masalah. Hujan sudah bisa dibikin. Kekurangan air minum bisa diatasi dengan penyulingan air laut lewat proses kimia. Kekurangan tanah pertanian bisa diatasi dengan merombak gurun pasir yang gersang menjadi areal pertanian yang subur, seperti yang tengah dilakukan oleh beberapa negara Teluk. Penyakit-penyakit akan berkurang karena kemajuan di bidang ilmu kedokteran pun sangat menakjubkan. Apa yang hari ini terjadi di Amerika, apa yang hari ini terjadi di Eropa, di Afrika, dan di berbagai belahan bumi lainnya, hari ini juga bisa kita tahu dari kamar kita. Tidak usah menunggu minggu depan, apalagi sampai bulan depan. Dari kamar kita bisa bicara ke mancanegara yang kita mau. Sementara dampak ibadahnya pun kita rasakan. Dahulu, tahun 50-an, kita orang Indonesia ini kalau pergi haji ke Mekah 6 bulan. 6 bulan. Orang sudah lupa kita baru pulang. 6 bulan. Waktu itu yang ada kan cuma kapal laut. Sementara Jeddah, Mekah, Madinah, unta. Sekarang orang berhaji cukup 1 bulan. Kemajuan ilmu yang menciptakan pesawat Boeing telah memotong waktu 5 bulan. Sebuah kemajuan yang juga menakjubkan, tapi juga memudahkan kita dalam melaksanakan berbagai aspek ibadah. Lalu sebagaimana biasa, setiap kemajuan mesti membawa akibat-akibat yang negatif. Pergeseran-pergeseran nilai yang barangkali memang sulit untuk terhindarkan. Ada satu pengalaman pribadi. Satu saat dalam perjalanan kembali ke tanah air, di dalam pesawat di sebelah kanan saya duduklah seorang Jerman, namanya Heiner Simonsen. Iseng saya ajak ngobrol, saya ajak kenalan, saya tanya si Jerman ini, "Mas," kata saya, "kalau pesawat yang kita tumpangi ini jatuh ke bawah, kira-kira apa yang akan terjadi ya?" Dia jawab, "Ya kita semua bakal mati." "Oh begitu." "Iya." "Oke. Apa sih mati itu menurut Anda?" Dia jawab, "Untuk tahu apa itu mati, kita harus tahu lebih dahulu apa itu hidup." Saya pikir nih bule bisa ngomong juga ini. "Oke lah, apa hidup menurut Anda itu?" Dia jawab, "Hidup itu kalau seluruh anggota badan kita bekerja secara normal. Jantung berdetak secara normal, paru-paru memompa darah secara normal, sel-sel tubuh bekerja secara normal, dan organisme tubuh hanya bisa bekerja dengan normal kalau kita memberi makan yang cukup, menu yang teratur, dan gizi yang lengkap." Saya bilang, "Jadi kesimpulannya apa?" Dia jawab seperti umumnya jawaban orang-orang kampung dia, "Hidup adalah dari tangan ke mulut. Life is from the hand to the mouth." Jadi masalah hidup tidak lebih masalah isi perut. Orang pergi pagi, pulang sore, keras peras keringat, banting tulang, perut yang dibelain. Saya senyum, saya bilang, "You are wrong. Sampean salah, ner." "Sampean orang Islam bukan sih?" "Bukan." "Oh pantas."
Kristen ya? Tadinya. Loh kok tadinya, lalu apa sekarang sampean ini? Sekarang saya netral, dia bilang. Saya tidak beragama, tapi saya percaya kepada Tuhan sebagai pencipta alam. Saya bilang, kenapa kamu bisa netral begitu? Habis saya bingung, kata dia. Katanya Islam baik, Kristen baik, Hindu Buddha baik, semua agama baik. Saya netral sekali, tidak beragama, tapi saya percaya kepada Tuhan. Saya bilang, Ner, kamu ini seperti orang mau beli celana lalu bingung. Yang satu bilang blue jean bagus, yang satu bilang Levi's hebat, yang satu bilang Switzerland wool bagus, celana ini bagus, celana itu bagus, semua celana bagus. Kamu bingung, akhirnya netral, tidak pakai. Itu pun salah. Nah, menjelang landing di Cengkareng, saya teringat bahwa dua pola pemikiran Henner ini kan sudah mulai menggejala di lingkungan masyarakat bangsa kita. Dan inilah efek sampingan dari era globalisasi, dari modernisasi, dari industrialisasi. Pertama, munculnya manusia-manusia akustik yang seolah-olah Tuhan yes, agama no. Sama Tuhan percaya tapi tidak beragama. Yang kedua, gaya hidup materialis. Ia hanya percaya kepada apa yang ada di depan hidungnya, tidak ada urusan di belakang itu. Gaya hidup materialis. Dan yang ketiga, gaya hidup individualis. Persetan dengan orang lain, yang penting saya senang. Tiga penyakit utama inilah yang merupakan sisi negatif dari era globalisasi. Untuk mengatasi masalah ini, pada pertemuan kita kali ini ada tiga hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, keimanan. Kita semua menyadari 13 tahun lamanya Rasulullah berjuang di Mekah hanya untuk menanamkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menanamkan iman, membina akidah, membentuk keyakinan. Dari situ segalanya dimulai dan ke situ segalanya menuju. Sebab gerak lahir manusia hanya refleksi dari gerak batinnya. Gerak batinnya sangat diwarnai oleh keyakinan yang dimilikinya. Dan keyakinan itulah yang kita namakan iman. Jadi pada saat kita berkata amantu billah, saya beriman kepada Allah, itu sudah ikrar. Kalau saya beriman kepada Allah, artinya saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Meresap ke dalam jiwa, membentuk kepribadian dan mewarnai seluruh gerak kehidupan. Dari sini segalanya dimulai dan ke situ segalanya akan menuju. Karena itu di era globalisasi ini biarkan saja zaman berubah, tapi akidah jangan sampai goyah. Silahkan masa berganti, tapi keyakinan jangan sampai mati. Ini intan paling mahal dan ini mutiara paling berharga. Dia harus jadi kondisi dasar dari apapun yang kita lakukan. Dia harus jadi kondisi dasar dari profesi apapun yang kita pegang. Ini yang harus kita jaga baik-baik, bahkan kita wariskan kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Dengan iman kita ikuti zaman, insya Allah aman. Tapi tanpa iman kita ikuti zaman, insya Allah edan. Bahkan sejak dini iman itu harus diwariskan kepada anak-anak kita. Pantas dalam Islam ada ajaran seorang suami kalau mau bergaul dengan istrinya harus baca doa. Betul apa tidak? Anak-anak gak usah jawab, ini urusan orang tua ini. Dulu saya tanya-tanya itu, kenapa harus baca doa dulu sih? Kan suasana begitu sangat sibuk toh. Lagi pula istri sudah istri sendiri, disahkan di depan Tuan Pengulu, didoakan lagi. Kenapa harus baca doa lagi? Sikat aja udah, kenapa sih?
Jawabannya saya temukan dalam Ihya-nya Imam Ghazali. Ada satu riwayat, iblis yang tugasnya menggoda orang kafir, badannya besar, gede. Yang menggoda orang Islam ini iblis kurus, krempeng, kayak morfinis. Tenggeng, nggak salah. Satu saat ini dua iblis ketemu di jalan, ngobrol, namanya satu profesi, sama-sama iblis. Yang gemuk tanya sama yang kurus, badan kamu kok kurus sekali? Kata iblis yang kurus, bagaimana saya nggak kurus? Saya ditugaskan menggoda orang Islam. Orang Islam itu kalau dia mau minum, dia baca bismillah. Bismillah, racun. Saya nggak bisa ikut minum. Dia mau makan, bismillah, racun lagi. Nggak bisa saya ikut makan, diracuni bismillah. Dia mau tidur, dia tarik selimut, dia baca Allahumma bismika Allahumma ahya wa amut, racun lagi. Saya nggak bisa ngikut tidur di selimut, terpaksa tidur di emper, keanginan. Nanti dia mau bergaul dengan istrinya, dia baca Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton fima razaqtana, racun lagi. Saya nggak bisa ikut bantuin. Cuma ngelihat dari jauh, bagaimana nggak makan hati. Kata iblis yang badannya gemuk, waduh, untung benar saya menggoda orang kafir yang nggak baca apa-apa. Dia minum, saya ikut minum. Dia makan, saya ikut makan. Kenapa? Nggak baca apa-apa. Dia tidur di selimut empuk, saya masuk ke dalamnya. Kok bisa? Nggak baca apa-apa. Dia bergaul sama istrinya, dikit-dikit saya bantuin. Nggak baca apa-apa. Ini kalau sudah produksi awalnya jadi bantu iblis, jangan heran anak sangar susah diurusin. Artinya apa ini? Sejak produksi awal, cikal bakal manusia muslim itu sudah dibentengi oleh nilai-nilai agama, sudah diberikan frame, diwarnai dengan nilai-nilai yang religius. Contoh lain, bayi-bayi muslim begitu lahir ke alam dunia disambut dengan azan. Apa ini? Menurut ahli pendidikan, bayi yang baru lahir itu kan ibarat kaset kosong. Kalau dipakai merekam, daya rekamnya kuat. Kalau yang sudah rada tua-tua itu ibarat kaset, itu kebanyakan rekaman udah. Itu nggak kusut juga lumayan. Apa aja masuk rekaman, beras habis masuk rekaman, anak bandel masuk rekaman, bini ngadat masuk rekaman. Maka orang kalau sudah tua ngapalin itu berat, kaset kusut. Bayi yang baru lahir kaset kosong, daya rekamnya kuat. Maka bayi-bayi muslim begitu lahir ke alam dunia, belum sempat dia dengar Michael Bolton, belum sempat dia dengar merdunya trompet Kennedy, belum sempat dia dengar Madonna, belum sempat dia dengar yang lain-lain. Rekaman pertama yang masuk lafzul jalalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rekaman pertama di atas kaset kosong, nilai-nilai iman yang diisi. Artinya apa? Anak-anak muslim sebelum ia bersentuhan dengan segala macam ilmu, sebelum ia kenal komputer, matematika, IPA, IPS dan segala macam bentuk ilmu, yang harus pertama dia kenal adalah la ilaha illallah. Iman ditanamkan sejak dini. Kalau iman sudah tertanam baik, soal sekolah sih lihat bakatnya deh. Asal iman tanamkan dulu. Pak, ini anak saya dari kecil mah demennya main pistol-pistolan aja, Pak. Waduh, abri itu mang lah. Tanamkan iman. Selesai SMA, kirim ke Magelang, masukkan akabri. Tapi iman tanamkan dulu. Nanti dia keluar dari akabri, jadi jenderal sekalipun dia jenderal beriman.
Oleh karena jenderalnya beriman, lalu berjuang bersama-sama ulama, berjuang bersama-sama kiai. Saya pernah tabligh akbar dengan seorang jenderal. Ya Allah, jenderal berbintang 4. Sambutannya saya dengarkan bagus. Ketika datang waktu sholat, saya lihat sholatnya khusyuk. Jenderal berbintang 4, sholatnya khusyuk. Kan hebat. Kadang-kadang baru jadi hansip berhenti sembahyang. Aduh Pak, anak saya mah dari kecil temennya main obeng, mulu obeng, montir tuh. Tanamkan iman, kirim STM, selesai masukkan ITB. Anak kita boleh jadi teknokrat beriman, jadi jenderal beriman, jadi pejabat beriman, jadi pengusaha beriman, jadi maling. Nggak ada, mana ada maling beriman. Kalau iman kondisi dasarnya, insya Allah aman. Oleh sebab itu menghadapi era globalisasi, menghadapi modernisasi, iman harus kita mantapkan. Aplikasi sosialnya kelihatan sekali. Contoh, sekarang ini kan SD-SB sudah meninggal dunia. Alhamdulillah. Yang langganan pasti innalillahi. Nah, saya tanya, apa setelah SD-SB ditutup lalu tidak ada perjudian? Jawabannya banyak. Kenapa? Karena soal judi bukan sekedar soal SD-SB, itu soal mental. Kalau mental, iman. Biar SD-SB 17 kali tutup, kalau mental penjudi, apaan juga bisa dijudiin. Mobil lewat dijudiin, motor lewat ditaruhin, sepeda motor, sepak bola aja ditaruhan. Mental. Sementara pada sisi lain kita lihat, orang itu kalau nggak benar mendingan goblok daripada pinter. Contoh, kejahatan itu kan ada 2 macam ya. Ada kejahatan kerah putih, kadang-kadang pakai dasi, bahasa kerennya white collar crime, kejahatan kerah putih. Ada kejahatan kerah dekil, kerah kotor, kerah kumuh. Bedanya apa? Bedanya dampaknya. Kalau kejahatan kerah dekil, biasanya yang rugi perorangan. Ayam hilang, jemuran ditilep, sendal di masjid out. Itu kejahatan kerah dekil, yang rugi perorangan. Tapi kejahatan kerah putih kadang-kadang pakai dasi. Bukan cuma perorangan yang rugi, negara dibobol. Dampak kejahatannya jauh lebih luas daripada kejahatan kerah dekil. Makanya orang kalau kagak bener mendingan goblok daripada pinter. Kejahatan orang pinter itu jauh lebih bahaya daripada kejahatannya orang bodoh. Itulah sebabnya harus dilandasi dengan semangat keimanan. Intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain adalah iman. Dari situ segalanya dimulai dan ke situ segalanya akan menuju. Biarkan zaman berubah, asal akidah jangan goyah. Silahkan masa berganti, asal keyakinan jangan sampai mati. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 7 menjelaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau saja penduduk negeri ini mau beriman dan bertakwa kepada Allah, tidak kepalang tanggung, Allah bukakan keberkahan dari langit, Allah bukakan keberkahan di permukaan bumi. Kalau saja mereka beriman, kalau saja mereka bertakwa, iman yang kemudian dibuktikan dengan takwa. Ini 2 hal yang tidak terpisahkan. Bukan sekedar percaya kepada Tuhan tapi menolak konsep agama, bukan.
beriman yang kemudian dibuktikan dengan ketakwaan. Kalau ini mereka lakukan, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, akan kami buka pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Akan terwujudlah satu masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, satu masyarakat yang adil, yang makmur, namun tetap di bawah naungan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsepnya dua tadi, iman dan takwa. Takwa dan iman. Sebab kata Nabi, al-imanu uryanun, iman itu telanjang. Walibasuhu taqwa wa samratuhul haya, pakaian dari iman adalah takwa. Sementara itu buah daripada iman adalah rasa malu. Dengan semangat keimanan ini, maka manusia menyadari benar tentang hakikat dari mana dia datang, di mana dia sekarang, dan kemana kelak dia akan pulang. Ini artinya dia cari harta, tapi tidak menyebabkan dia terjebak ke dalam gaya materialis. Dia menjaga nilai-nilai kehambaannya di hadapan Allah. Dalam kondisi apapun dia tetap sebagai hamba Allah. Ini hal yang pertama. Iman jaga baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita. Kalau iman sudah menjadi kondisi dasar, insya Allah aman. Masalah yang kedua adalah kebersamaan. Globalisasi melahirkan gaya hidup individualis. Padahal Islam telah menyelamatkan manusia dari ras diskriminasi. Dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, dari suku apapun ia dilahirkan, kalau akidahnya sama, itu saudara kita. Hadirin mungkin pernah dengar ada seorang penyanyi terkenal sebelum zamannya Michael Jackson, namanya Cat Stevens. Beberapa tahun lalu dia masuk Islam, Cat Stevens ini, lalu ganti nama Yusuf Islam. Setelah ganti nama, dia keluarkan dana dari tabungan pribadinya, hasil dia nyanyi dan rekaman selama ini, sekitar 2 juta dolar. Dia dirikan Islamic Cultural Center di London. Dari situ dia dakwah ke seluruh daratan Eropa. Satu saat ketika dia berada di Jepang, dia dikerumuni oleh wartawan-wartawan Jepang. Ditanya Stephen ini oleh wartawan-wartawan Jepang. Bahasa Jepangnya begini, Stephen, kunaon? Sudahlah, gak usah pakai bahasa Jepang. Stephen, kenapa kamu masuk Islam? Jawab Stephen, 2 hal yang menarik saya dalam Islam. Pertama, konsep iman, konsep Tuhan dalam Islam kok sangat transparan, mudah dimengerti, boleh dipelajari mulai anak-anak sampai kakek nenek, dari TK sampai perguruan tinggi, belajar tentang Tuhan dalam Islam. Allah ya Allah, Esa ya Esa, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un, itulah Allah. Kok mudah dimengerti, mudah dipahami, transparan. Allah itu bukan manusia, bukan separuh manusia separuh Tuhan, bukan Tuhan yang menjelma dalam diri manusia. Itu mah ruwet, jelimet, mumet. Ini konsep Islam tentang Tuhan kok sangat transparan, mudah dimengerti, dan itu menarik perhatian saya. Yang kedua, kata Stephen, kenapa saya masuk Islam? Persaudaraan dalam Islam luar biasa. Betapa manusia dibebaskan dari warna kulit, suku, bangsa, dan bahasa. Dalam Islam si kulit ireng dengan si kulit putih bisa duduk berdampingan. Dalam Islam semua manusia sama. 14 abad yang lalu, sebelum Amerika teriak-teriak dengan apa yang ia banggakan sebagai Declaration of Independence, Rasul sudah mencanangkan cikal bakal pemikiran demokrasi ketika beliau bersabda, an-nasu kulluhum li Adam
Wa Adam min turab, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bitaqwa. Seluruh manusia berasal dari Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada kelebihan Arab dengan yang bukan Arab kecuali takwanya. Ini artinya apa? Allah itu objektif, Islam itu demokrat. Biar keluar dari dubur ayam, kalau memang telur, ambil. Biar keluar dari dubur bangsawan, kalau kira-kira nggak enak, kabur. Jangan lihat bangsawannya, lihat yang keluarnya itu loh. Orang sekarang kan kadang-kadang lihat bangsawannya, ini dari dubur bangsawan, biarin dah, kuning-kuning dikit dah. Rusak. Amerika yang katanya kampiun demokrasi, membela hak-hak asasi manusia, masih ada restoran entah itu di New York, entah itu di San Francisco, yang dengan tegar mencantumkan hanya melayani kulit putih. Artinya apa? Kulit hitam minggir. Lah kok tegel-tegele? Kontra sekali. Nah, Islam ini menyelamatkan manusia dari ras diskriminasi. Era globalisasi sering membentuk gaya hidup yang individualis. Orang terangsang untuk hanya mementingkan dirinya sendiri saja. Yang penting gue senang, masa bodoh orang lain. Terbentuklah mafioso-mafioso. Akhirnya hukum laut pindah ke darat. Apa hukum laut itu? Ya biasa. Paus makan tongkol, tongkol makan bandeng, bandeng makan seler, seler nyaplok teri. Terjadilah apa yang disebut gunung diuruk, sumur digali. Gunung sudah tinggi, diuruk. Sumur sudah dalam, digali lagi. Maka yang kaya makin subur, yang miskin makin terpuruk ke bawah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena Islam telah menyelamatkan manusia dari ras diskriminasi, oleh karena globalisasi sering melahirkan sikap individualistis, di mana kepedulian sosial, kepekaan sosial, sikap gotong royong, suka menolong yang memerlukan pertolongan sudah mulai tipis di tengah masyarakat kita. Perlu ditumbuh kembangkan, disadarkan kembali semangat kebersamaan ini. Saya adalah saudara dan saudara adalah saya. Ikatan akidah lebih kuat daripada ikatan darah. Dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, dari suku apapun ia dilahirkan, kalau akidahnya sama, itu kan saudara kita. Maka orang cinta sama kiai itu bagus. Fanatik sama kiai nanti dulu. Cinta kepada suku boleh, fanatik kepada suku salah. Dalam kebenaran kita harus objektif. Dan persaudaraan yang objektif, persaudaraan yang berlandaskan akidah. Kalau saya temani saudara cuma karena saudara kaya, percayalah kalau nanti saudara jatuh miskin, saya akan lari dari saudara. Kalau saya temani saudara cuma karena saudara berkedudukan tinggi, satu saat saudara jatuh pensiun, akan selesai persaudaraan sampai di situ. Tapi kalau karena akidah, kalau karena iman, itulah persaudaraan abadi sejak dari dunia sampai ke akhirat nanti. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita perhatikan, berbagai aspek ibadah dalam Islam telah mendorong kita untuk menumbuh kembangkan semangat kebersamaan itu. Lihatlah betapa zakat menjembatani antara si kaya dengan si miskin. Betapa puasa menumbuhkan kepekaan sosial guna membentuk kepedulian sosial yang akhirnya akan melahirkan solidaritas sosial. Betapa ibadah haji telah mempersatukan dan mempersamakan manusia di hadapan Allah. Tatkala wukuf di padang Arafat, terbungkus pakaian berwarna sama, munajat kepada Allah Tuhan yang sama, mengikuti manasik Rasul yang sama,
Dikala itu kita tidak tahu lagi mana yang jenderal, mana yang kopral. Kita tidak tahu lagi mana yang intelek, mana yang awam. Dan kita tidak tahu lagi mana yang konglomerat dan mana yang kere. Yang kita tahu, semua hamba Allah berkedudukan sama di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Solat, bahkan kalau saudara lihat solat yang kita kerjakan itu, sejak dari sarananya masjid sampai kepada solat itu sendiri sudah menumbuhkan semangat kebersamaan. Siapapun masuk masjid buka sepatu. Kopral datang lebih dulu, isi di depan kopral. Jenderal datang belakangan, di belakang saja jenderal. Tidak ada tempat VIP waktu sholat. Sementara sholat itu sendiri menghadap ke arah yang sama, melakukan gerak yang sama, membaca bacaan yang sama, mengikuti cara Rasul yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama, bahkan bahasanya pun sama. Coba kalau sholat pakai bahasa masing-masing, kacau aja masjid. Saya kasih contoh umpamanya, yang imam pakai bahasa Indonesia, takbir, Tuhan yang maha besar. Malaikat kaget kali. Masuk lagi orang Jawa Barat jadi makmum, takbir lagi, Gusti Allah nu agung. Malaikat, kata malaikat, nanaonan si lain euy. Masuk lagi saudara kita dari Sumatera Barat jadi makmum, takbir lagi, Allah nan gadang. Ini sholat model apa? Semangat kebersamaan yang ditempat dan yang dibentuk lewat berbagai aspek ibadah. Posisi, profesi boleh berbeda, tapi kita bersaudara diikat dengan tali-tali akidah. Saya pernah memberikan tabligh akbar di Stadion Tambak Sari, Surabaya, mengantar pertandingan sepak bola antara Persibaya Surabaya melawan PS Sarajevo dari Bosnia. Kata saya, ini baru kejutan ini, sepak bola ngaji dulu. Cari model di dunia yang kayak begitu, nggak ada itu. Kata saya, dari sepak bola ada beberapa pelajaran berharga untuk melahirkan semangat kebersamaan. Apa? Misalnya, setiap kesebelasan pasti punya susunan pemain. Ada captain, ada striker, ada midfield, ada back, ada kiper, ada kiri luar, ada kanan dalam. Itu susunan. Tapi masing-masing sadar, Bung, kita ini satu kesebelasan. Kerjasama yang baik, ciptakan operan-operan yang akurat. Bukan soal siapa yang bikin gol, yang penting kesebelasan menang. Kalau rame-rame mau bikin gol, malah nggak gol-gol. Bisa-bisa kiper ikut nyerang, kan gawat kalau udah begitu. Jadi bahwa ada muslim yang jadi menteri, ada muslim yang jadi gubernur, ada muslim yang jadi bupati, ada muslim yang jadi teknokrat, ada muslim yang jadi seniman. Itu sih susunan pemain. Tapi masing-masing sadar, Bung, kita satu kesebelasan, kesebelasan muslim, kerjasama yang baik. Harus ada muslim yang jadi pejabat tinggi, memegang key position, posisi kunci. Pejabat tinggi tidak usah jadi ketua pembangunan musola. Cuma kalau ada musola belum selesai, operan mas, operan. Operan yang penting. Semen oper, pasir oper. Jangan individualistis. Waktu di bawah aja rajin benar baca ayat kursi, begitu dapat kursi lupa sama ayat. Individualisnya yang menonjol, egonya yang besar, semangat sosialnya berkurang, gotong royongnya berkurang, tanggung jawab lingkungannya berkurang. Artinya sebagai muslim kita boleh berbeda pendapat, tapi tidak boleh berpecah belah. Kaos boleh tidak sama, jaket boleh beraneka warna, tapi kalau muslim kita cari persamaannya, jangan memperbesar perbedaannya. Kita ini satu kesebelasan. Posisi boleh berbeda, tapi satu dengan lain harus saling memperkuat. Harus saling memperkuat. Karena musuh yang kita hadapi berat tuh.
kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, maksiat, munkarot. Kadang-kadang musuh kuat teman sendiri dijigalin. Bagaimana nggak mau ambruk kesebelasan kita? Musuh kuat, musuh hebat, teman sendiri dijegalin. Inilah ironinya. Tertarung di kaki teman sendiri, menggunting dalam lipatan, menjegal satu kesebelasan. Karena itu, walaupun posisi berbeda, kita satu sama lain harus saling memperkuat. Saya kasih contoh yang gampang-gampangan. Selama ini kalau kita bicara kebersamaan, selalu kita kaitkan dengan idiom formal. Ukhuwah itu kaos, kalau kaos nggak seragam kagak temenan. Ukhuwah itu jaket, kalau jaket nggak samaan nggak mau kumpul, kuno. Kalau ukhuwah kita kaitkan dengan idiom formal, kita akan mudah bersekat-sekat, berkotak-kotak. Dan itu sudah lewat. Akhirnya ukhuwah kita sektoral, bukan saja lemah tapi lambat mengantisipasi masalah. Contoh gampang-gampangan. Umpamanya ada 15 ustadz rapat nih mau bikin rumah sakit. Insya Allah lama. Kenapa? Oh, semua buka kitab. Buka kitab semua. Enggak ada yang buka cek. Udah 3 bulan masih cari rumusan. Belum perbedaan pendapat. Tapi bayangkan kalau 2 ustadz, 2 konglomerat, 2 teknokrat, 2 pejabat duduk di satu meja membicarakan rumah sakit, insya Allah rumah sakit cepat selesai. Kenapa? Ada yang buka kitab, si ustadz, rujukan basic, of course. Ada yang buka advice planning, si pejabat, si birokrat untuk penataan lingkungan. Ada yang buka teknik konstruksi, si teknokrat untuk pengamanan bangunan. Ada yang buka travel check, si konglomerat untuk pendanaan. Ini yang saya populerkan dengan istilah all men in all profession in one commitment. Walaupun profesi berbeda, walaupun posisi berbeda, tapi komitmen sama. Dan itulah ukhuwah Islamiyah. Ini catatan pertama dari sepak bola tadi. Kita ini satu kesebelasan. Yang kedua, tiap kesebelasan pasti punya pemain bintang. Saudara ke Brazil, Allahu Akbar. Di Brazil sepak bola lebih populer dari agama. Orang lebih kenal Pele daripada presiden Brazil. Brazil melahirkan pemain legendaris kayak Pele, Didi, Fafa, Jair, Zino, Zico, sampai zamannya Romario dan Bebeto kemarin ini. Apa yang mau saya ceritakan? Ruud Gullit itu jenius, superstar. Kapan? Kalau didukung oleh 10 pemain lain, satu kesebelasan namanya. Bagaimanapun hebat Ruud Gullit, kalau sendiri melawan satu kesebelasan, remek. Ini era globalisasi. Dan kita bukan Superman yang sendiri mampu membalikan dunia. Betapa dan siapapun kita perlu orang lain. Bodoh manusia kalau tinggal di tengah masyarakat lalu tidak mau bermasyarakat. Hidup ini kan jadi enak gara-gara banyak orang. Janganlah di dunia, janganlah di Jakarta, di sorga. Nabi Adam waktu sendirian bengong melulu, mondar mandir. Allah tegur, Dam, sepi ya Dam. Ya ini kalau pakai bahasa saya, kalau bahasa Qurannya ya nggak begitu. Kata Nabi Adam, iya sepi. Diciptakan Siti Hawa, baru tenang Nabi Adam. Hidup ini jadi nikmat kan karena ada orang lain. Saya bisa pidato begini, kenapa? Karena ada saudara-saudara yang mendengarkan. Saudara-saudara tenang menghadap ke sini. Kenapa? Karena ada yang didengarkan. Kita saling perlu. Tidak ada yang satu lebih penting dari yang lain. Bukan karena mentang-mentang penceramah lalu saya merasa lebih hebat, lebih besar, lebih yuk aing yuk. Setan. Betapapun hebat saya pidato di sini, 2 jam menggelegar, berkobar, membakar. Yang dengerin kagak ada.
Hebat. Paling kata orang dari Jawa tuh, Ustaz udah lama begitu itu. Inilah semangat kebersamaan itu. Saling asah, asih, asuh. Berbahagialah manusia kalau dia oleh Allah dijadikan keran. Keran itu nyimpen air, tapi bukan buat dirinya, buat yang perlu. Rezekimu cuma lewat tangan saya. Rezekimu cuma lewat tangan saya. Satu kehormatan kalau manusia oleh Allah dijadikan keran. Kalau nggak berpikir begini, yang timbul sifat bakhil bin kikir alias pelit bin medit bin koret bin buntut gasiran. Padahal agama mengajarkan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Manusia yang paling baik adalah yang membawa guna bagi orang lainnya. Keberadaannya mempunyai arti. Dia ada, orang gembira. Dia pergi, orang bersedih. Dia tidak ada, orang cari. Lain kalau orang celaka. Dia pergi, orang kagak pikirin. Dia ada, orang susah. Ini lebih yang kerok deh ini namanya. Semangat kebersamaan. Bahwa Ruud Gullit kah itu, Maradona kah itu, lalu Roberto Baggio kah itu, dia hanya jadi hebat karena ditunjang oleh 10 pemain lain. Inilah semangat kebersamaan. Ini yang perlu kita tumbuh kembangkan. Kepedulian sosial, kepekaan sosial, sikap gotong royong, tanggung jawab terhadap lingkungan, suka menolong mereka yang memang memerlukan pertolongan. Dan itu yang kita lihat mulai menipis di lingkungan masyarakat kita oleh era globalisasi yang ditandai dengan semangat materialistis. Segalanya berorientasi kepada kepentingan benda, padahal itu relatif. Jadi menghadapi era globalisasi, hal kedua ialah tumbuh kembangkan semangat kebersamaan. Kita hidup di Indonesia. Kultur Indonesia adalah kultur yang paternalistik. Sikap gotong royong. Kalau ini bisa kita tumbuh kembangkan, kita akan selamat dari gaya hidup individualis. Tinggal di tengah masyarakat dan mau bermasyarakat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga menghadapi era globalisasi adalah keseimbangan. Yang pertama tadi keimanan, yang kedua kebersamaan, dan yang ketiga keseimbangan. Globalisasi, modernisasi yang dilandas latar belakangi dengan ilmu yang eksat membuat makin eksat cara orang berpikir. Orientasi materi. Hidup dari tangan ke mulut. Masalah hidup tidak lebih masalah isi perut. Kambing juga begitu. Lihat kambing, kalau pikir perutnya udah anteng, udah hidup banget, dia udah nenep pikirannya. Besok bagaimana, minggu depan ada apa, bulan depan bagaimana, kambing nggak pernah pikir. Pokoknya dia mah perut aja warang, beres sudah. Padahal Imam Ali pernah mengatakan, orang yang hidupnya hanya memikirkan perut saja, maka nilainya tidak jauh beda dengan apa yang dikeluarkan oleh perutnya. Orang yang hidupnya hanya memikirkan perut saja, maka harga dirinya tidak terlalu jauh dengan apa yang dikeluarkan oleh perutnya itu. Itulah sebabnya Islam mengajarkan keseimbangan. Awas, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Banyak ketidakadilan yang terlepas dari pengadilan dunia. Kalau kita dunia oriented, kita cepat frustasi. Tapi ada kehidupan sesudah mati, di mana tidak satu ketidakadilan pun yang akan terlepas dari pengadilan Qadi Rabbul Jalil. Di dunia kita boleh bersandiwara, di dunia kita boleh pura-pura, tapi mampukah di sana kita berbuat hal yang seperti itu? Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Ini lalu mewarnai cara hidup kita di dunia.
Iya, saya sih emang benar pengen cepat kaya, cuman kalau pakai makan renten nanti di kuburan bagaimana? Iya, saya kepengen cepat kaya, tapi kalau nipu orang nanti di akhirat bagaimana? Iya, saya kepengen cepat kaya, tapi kalau buka peternakan tuyul, itu nanti di akhirat bagaimana? Keyakinan kepada hidup sesudah mati, keyakinan kepada akhirat sesudah dunia mewarnai cara kita hidup di dunia ini. Oleh sebab ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia, Rasul mengajarkan, bekerjalah untuk duniamu seolah kau akan hidup selamanya, tapi bekerjalah buat akhiratmu seolah kau akan mati besok. So, Islam ini bukan agama orang pemalas yang selesai sholat lalu berpangku tangan menunggu keajaiban menghitung bintang di langit. Tapi Islam bukan agama orang sombong yang setelah berusaha lalu tidak memerlukan Allah. Islam itu harmoni. Bekerjalah sebagaimana harusnya, bekerjalah sebagaimana mestinya, gunakan teknologi yang paling canggih, pakai tenaga yang paling profesional, gunakan manajemen yang paling mutakhir. Tapi di belakang itu jangan lupa minta tolong kepada Allah. Kenapa? Kau hanya wajib berusaha, tapi tidak pernah wajib berhasil. Hasil itu hak prerogatifnya Allah. Lah yang berusaha saja tidak wajib berhasil, apalagi yang tidak berusaha. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dengan keseimbangan ini kita lalu punya sandaran vertikal. Dari situlah terbentuk keseimbangan. Keberhasilan tidak membuat kita lupa daratan, kegagalan tidak membuat kita putus asa. Selalu ada hikmah di balik musibah, ada hikmah di balik musibah. Oleh karenanya, di dalam menjaga keseimbangan ini kita perlu meningkatkan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini saja, tahun 1994, kalau kita mau merenung, berulang kali Allah sudah tegur kita, berulang kali. Mula-mula ada gempa di Flores. Saudara barangkali ikuti beritanya. Pulau terbelah, sebagian tenggelam bersama puluhan rumah, puluhan orang meninggal. Bencana nasional. Rame-rame buka dompet, tolong Flores. Flores belum selesai ditolong, pindah ke Jawa Timur. Gunung Semeru batuk, nggak meletus, batuk. Lahar dingin tumpah ke bawah, menimbun puluhan rumah, puluhan orang meninggal mengenaskan tanpa sempat teriak. Kerugian materi 5 miliar rupiah. Bencana nasional. Rame-rame buka dompet, tolong korban Semeru. Semeru belum lagi selesai ditolong, dia pindah ke Lampung. Liwa Kabupaten Lampung Barat digoncang gempa. Subhanallah, tengah malam gempa datang tanpa permisi. Masjid hancur, madrasah rusak, rumah berantakan, ratusan orang meninggal. Kerugian harta sampai 55 miliar. Bencana nasional. Kerugian harta 55 miliar. Rame-rame buka dompet, tolong Lampung. Lampung masih belum lagi selesai. Gelombang tsunami menghantam selatan Jawa. Banyuwangi diterjang gelombang pasang. Masya Allah, ombak 5-6 meter. Jalan-jalan ke kampung. Pulangnya narikin orang. Korban meninggal 231. Bencana nasional lagi, rame-rame lagi buka dompet. Tolong itu korban Banyuwangi. Kemarau panjang, angin topan, gempa bumi, gunung meletus, gelombang pasang. Apa ini?
Wah, itu kan gejala alam, kata teknokrat. Gejala alam. Bukan, kata Ebit GAD. Itu karena alam sudah bosan bersahabat dengan manusia, kata Ebit. Tidak percaya? Tanyakan rumput yang bergoyang, kata Ebit. Apa kata Quran? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab sepanjang di tengah mereka masih banyak orang-orang yang istighfar. Kalau musibah silih berganti, bencana susul menyusul, mari mawas diri. Barangkali munkarat sudah merajalela, barangkali yang ruku dan sujud makin langka, yang istighfar makin samar. Kadang orang masih berdalih, Pak, mungkin di Lampung kita tidak punya teknologi canggih, Pak, sehingga datangnya gempa tidak bisa dideteksi secara dini. Baiklah Lampung. Tapi saudara mungkin dengar, Los Angeles di Amerika pernah digoncang gempa. Bangunan ambruk, jembatan hancur, jalan retak. Los Angeles. Kurang apa teknologi Amerika? Tapi kalau gempa yang datang, cari dah teknokrat yang paling botak, suruh tahan tuh gempa. Di sini kita mestinya sadar akan kelemahan dan keterbatasan kita, bahwa manusia hanya berusaha dan berusaha. Kepastian hak prerogatifnya Allah. Sebab itu usaha zahir harus diimbangi dengan usaha batin. Ada satu hadis kursi, Allah menyatakan, inni la ahammu bi'azabi ibadi. Kadang-kadang kata Allah, kalau melihat kekurang ajaran manusia, aku ini gergetan. Kepengen saja aku timpakan azab kepada mereka. Yang lupa daratan, yang tidak mau ruku dan sujud, yang zalim kepada sesama manusia, yang nyekek botol, yang banting kartu, yang macam-macam. Kalau lihat tingkah laku manusia, aku ini greget loh. Aku kepengen turunkan saja itu azab. Tapi kata Allah, ketika aku lihat orang tua yang sujud di keheningan malam, bayi-bayi yang menyusui, binatang-binatang ternak yang melata cari makan, azabku surut kembali. Rupanya ini peredam murkanya Allah. Orang-orang yang di keheningan malam dia bangun, dia sujud, bayi-bayi yang tanpa dosa, itu peredam murkanya Allah. Kalau enggak ngelihat itu, aku ini udah gregetan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, perlu adanya keseimbangan. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Ini kita yang hadir semua di sini ini kan calon-calon jenazah. Calon lurah belum tentu jadi lurah. Calon bupati, waduh, saingan banyak, pasaran tinggi. Calon jenazah pasti. Malahan kalau nyontoh Rasulullah, jatah umur kita kan cuma berapa sih? 63. Rasulullah wafat umur 63. Kalau nyontoh beliau, jatah kita cuma 63. Maka yang saat ini udah 62 tahun 11 bulan. Hati-hati aja tuh, sebulan lagi tuh. Syukur-syukur sih dapat bonus, syukur-syukur. Pak, takut mati Pak, jangan hidup. Takut hidup Pak, mati aja. Lalu berani hidup, nggak boleh takut mati. Soalnya adalah kalau si gajah mati, dia masih tinggalkan gading. Kalau si harimau mati, dia masih tinggalkan belang. Kita kan kepengen jasad boleh hancur terkubur tanah, tapi nama akan dikenang 1000 tahun yang akan datang. Kalau datanglah ajal merenggut nyawa, jangankan adik kita, kakak kita, orang tua kita, istri kita, bahkan nyawa kita sendiri pun kalau yang empunya mau ambil, apa daya kita? Apa kekuatan kita? Nyawa ini cuma hak pakai.
bukan hak milik mutlak, hak guna pakai. Satu saat akan diambil oleh yang punya, dan tidak satu kekuatan pun mampu menolak. Tidak satu kekuatan pun. Yang kaya aja mati, apalagi yang miskin. Yang berkuasa mati, yang rakyat mati. Dan mati itu misterius loh, kayak buah kelapa. Kelapa terlalu tua, dia jatuh ke bawah. Yang muda jatuh ke bawah. Yang putik baru keluar, rontok juga ke bawah. Itulah ajal. Yang kebangetan tua mati, yang dewasa mati, yang muda mati, yang orok baru lahir jebrol, ya out. Jadi jangan berpikir, saya masih muda, masih tangeh ini mau mati. Jangan. Ini memang nanti, tapi nantinya bisa nanti sore, bisa besok pagi, bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan. It is a mysterious problem. Urusan yang misterius. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, saat dimasukkan ke liang lahat, dibawa, yang mengantarkan cuma 3, keluarga, harta, amal, ngantar ke kubur. Sayang 1000 sayang, yang 2 pulang lagi ke rumah, nggak mau ikut masuk ke kuburan. Siapa? Keluarga, nggak ada yang mau ikut masuk. Istrinya yang katanya sayang bener sama dia, enggak tuh, enggak. Suaminya enggak, paman, bibi, om, tante, tidak seorang pun. Harta, harta lagi. Mobil cuma parkir di pelataran kubur. Jangan harta yang mahal, tikar ketinggalan masih dibawa pulang. Udah rapi nguburin, mau pulang tuh keingetan, tikar tuh tikar, ambil. Masya Allah, tikar berapa duit tikar harganya, masih dibawa pulang juga. The best friend, teman terbaik yang menemani kita ikut masuk ke liang kubur, amal yang kita kerjakan di dunia ini. Amal yang kita kerjakan di dunia ini. Selesailah dunia, kita berpindah kepada kehidupan yang berikutnya, sebuah hidup yang penuh dengan pertanggungan jawab. Oleh karena itu, mari menghadapi era globalisasi, tingkatkan keseimbangan hidup. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Jangan terjebak pada pola pikir materialis. Yang ada adalah apa yang ada di depan hidung kita. Masa depan yang paling pasti adalah akhirat. Jangan korbankan kebahagiaan akhirat dengan kesenangan dunia yang sebentar ini. Jangan hancurkan bahagia abadi di akhirat dengan cuma mengejar kesenangan yang cuma sekejap di dunia ini. Beruntunglah kalau kita bisa meraih bahagia dunia, lebih-lebih juga meraih bahagia di akhirat, sehingga tercapailah ideal dalam Quran, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan juga di akhirat. Saudara-saudara kaum muslimin, semoga menghadapi era globalisasi ini kita pandai memantapkan iman sebagai filter, menumbuh kembangkan semangat kebersamaan, kegotong royongan, jiwa sosial, dan menumbuh kembangkan semangat keseimbangan antara dunia dan akhirat. Inilah yang kita bicarakan pada jumpa kita kali ini. Insya Allah kita lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.